وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Pentingnya fikih muamalah maliyah, kenapa? Sebagai makhluk sosial, muamalah dalam sebuah masalah adalah sebuah masalah yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena berkaitan dengan interaksi sama manusia. Jadi kamu tuh pasti akan berinteraksi dengan orang, ya, baik sebagai pekerja, baik sebagai karyawan, mungkin sebagai bos juga, gitu kan. Nah, mungkin sebagai apa namanya penyedia barang dari sebuah perusahaan atau sebuah institusi negara. Bahkan muamalah maliyah juga mengatur bagaimana cara kemudian seorang karyawan dalam artian aparatur sipil negara, pemerintah, ya bersikap atau berbuat sebagaimana yang diaturkan oleh agama. Nah, dan sering seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju, maka berkembang pula cara sistem muamalah. Dulu konven, ketemu hadap muka, sekarang udah nggak pakai hadap muka. Maka perlu memahami kaidah-kaidah dasar dalam muamalah ini, terutama bagi yang terjun langsung pada. Nah kan aku nggak terjun, nggak apa-apa tuh kamu belajar. Ya. Jadi belajar itu nggak harus kemudian melakukan. Kamu belajar fikih haji, apakah harus kamu besok berangkat haji? Kalau emang ada duit, ada kesempatan, silakan. Tapi kalau nggak ada, belajar dulu. Barangkali dengan belajar, Allah mudahkan kamu naik haji. Jangan dibalik. Aku hanya akan belajar kalau kemudian mau naik haji. Akhirnya kamu nggak naik haji, kamu nggak belajar-belajar. Harusnya kita punya pemahaman, dengan kita belajar, semoga Allah mudahkan kita untuk daftar haji atau berangkat haji. Gitu. Karena muamalah selalu berkembang setiap detik. Nah, coba setiap detik. Tak mungkin semua kasus muamalah dan dalil langsung ada di dalam Al-Quran. Tapi Al-Quran dan Sunnah telah mengisyaratkan dan kaidah-kaidah umum untuk menjawab semua masalah muamalah, sampai pun yang masalah kontemporer. Ini kayak contoh saya satu ketika ada seorang ustadz ditanya sama muridnya, apa hukum makan anjing, terus ustadznya suruh nyari di Quran. Ya. Kalau ada tak haram, kalau nggak ada ya aku nggak berani mengharamkan. Itu kan ngawur. Kalau semua binatang yang haram harus ada dalam Al-Quran, ya Al-Quran akhirnya jadi kitab flora fauna. Gitu. Berisi nama-nama binatang dan berisi nama-nama tumbuhan. Ya, kan nggak begitu kaidahnya. Kaidahnya ya kita lihat apa nih kaidah yang bisa dipakai untuk kemudian merumuskan haramnya anjing. Ya, kita lihat ternyata Nabi mengharamkan binatang bertaring. Kita lihat ternyata anjing air liurnya haram, gitu kan. Kita lihat ternyata Nabi mengatakan kalau kemudian kamu punya anjing buruanmu menggigit buruanmu dan kamu nggak tahu, gitu kan, nggak ucapkan bismillah, maka buruanmu itu menjadi haram. Nah, hal-hal gini menjadi dasar bahwasanya makan anjingnya itu haram. Mau binatang buruan yang digigit anjing dan kita nggak tahu, gitu kan, ya, nggak ucapkan bismillah waktu lepas, gitu kan, dia lari sendiri terus pulang bawa rusa misal gitu. Nah, maka itu menjadi haram, gitu, karena dibunuh oleh anjing buruan. Nah, kok ini malah ada ustadz yang ngomong kayak gitu, ya ngawur. Maka hati-hati. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.